Oke, halo teman-teman dari investor, selamat tanggal cuan-cuan saham di Asa Teknikal dan Benar Melogarian. Seperti biasa, hari ini hari Jumat 20 Januari 2023, menutup minggu ini, dan nanti kita akan mengulasai IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik-menarik. Sebelumnya, buat teman-teman yang mau kasih tips, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham, bisa cari ke link sosial best deskripsi. Dan teman-teman bisa kasih tips, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang ada pertanyaan, kritik atau saran, silahkan sampaikan aja, bisa via DM Instagram atau komen YouTube. Dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman akan saya jawab kalau saya ada waktu. Juga jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja. Tapi itu sangat berarti buat konten kreator di saya ini. Jangan lupa juga notifikasinya karena ada konten setiap hari dari cuan-cuan saham Senin sampai Jumat tanggal seharian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Oke, kita langsung masuk ke transaksi. Hari transaksinya kecil, wajar ya karena mau long weekend juga. 8,9 triliun dengan pergerakan asing hari ini masih net buy. Total 331 miliar. Dominan di pasar reguler 172 miliar, sedangkan di pasar nego 159 miliar. Kita masuk ke saham-saham yang dibeli asing dulu. Mulai comeback ini big capnya BBRI 124 miliar, MDKA 114 miliar, Goto 53 miliar, Yeti Tractor 46 miliar, Cimori 17 miliar, INDF 14 miliar, BBNI 12 miliar, Akra 10 miliar, Cepin 9 miliar, Unilever 8 miliar, PTBA 8 miliar, Inco 8 miliar, CTRA 6 miliar, dan Java 6 miliar juga. Kita masuk ke saham-saham hijau asing, BBCA 101 miliar, Bank Mandiri 86 miliar, Adaro 34 miliar, Astra 23 miliar, Enak 13 miliar, Telkom 16 miliar, Metatel 16 miliar, Pegas 12 miliar, Alfamart 8 miliar, Indosat 7 miliar, INTP 6 miliar, MNCN 4 miliar, dan SCMA 4 miliar juga. Oke, kita langsung masuk ke analisa teknikalnya IHSG. Cuman sebelum kita mulai, saya ada pengumuman dulu. Berhubung ini sudah minggu terakhir ya, besok minggu terakhir bulan Januari akan ada pendaftaran grup Telegram cuan-cuan saham untuk bulan Februari 2023. Udah ganti tahun ya. Rencana akan saya post besok Senin. Jadi buat teman-teman yang pengen gabung grup Telegram cuan-cuan saham, tinggal nanti tunggu postnya aja. Besok Senin 23 Januari saya upload ke YouTube. Nah, teman-teman tinggal cek postnya, simak infonya, dan tinggal mendaftar aja. Saya juga ingin mengucapkan selamat hari raya. Selamat tahun baru Imlek bagi teman-teman yang merayakan. Oke, kita langsung masuk ke analisa teknikalnya IHSG yang hari ini masih lanjut menguat. Ya, so far kalau kita karena IHSG terus-menerus menguat, saya rasa ini view valid, yaitu penan, sebuah continuation dari IHSG, dan kalau dari patternnya sih targetnya ke sekitar 7.000. Jadi ya saya rasa masih bisa dia bahkan ke 7.000. Cuman sebelum ke sana ada resisten di 6.900 ya, 6905, di mana itu adalah resistennya dia. Sebelumnya sini juga area cukup kuat, ditambah juga downtrend line utamanya IHSG. Jadi itu tinggal perhatikan 6.900, saya rasa sampai 6.950. Baru setelah itu dia bakal ke targetnya sekitar 7.000. Cuman yang 6.900 sampai 6.950 itu udah cukup kuat, jadi besok bisa perhatikan di sana. Untuk resistnya. Sedangkan untuk support masih agak jauh. Saya pun juga walaupun kondisi juga Porto udah cukup gemuk, cuman agak kurang enak kalau naik terus itu. Bagusnya dari retracement dulu. Semoga sih nanti kena 6.900 dia retracement dulu ya, karena hari ini dia berhasil breakout. Kena 6.900 dia retracement dulu, baru setelah itu kembali higher high. Seperti itu. Cuman nanti biar market yang menghargai, yang jelas untuk sekarang 69 sampai 6950 itu adalah resisten dari IHSG. Sedangkan support semakin jauh, itu masih di sekitar 6730 sampai 6700. Support lainnya di sekitar 6770. Dan yang penting sama, selalu batasi resiko aja. So far so good, market kita terlihat mulai pulih, tambah kemarin suku bunga juga cakep ya, dinaikin. Tinggal kita lihat aja besok di 6900 apakah dia berhasil break atau enggak. Kalau break gimana Mas? Ya kalau break kita bisa masuk ke view sideways, bahkan dia bisa ke 7.300 lagi ya, atau ke area all time high-nya seperti ini. Nah nih, kalau dia breakout dari 7.050 lah, 6.950 lalu 7.050, nah itu dia tinggal ke
all time high-nya 7.300 lagi tuh. Dan ya yang penting sama, selalu batasi resiko aja. Besok perhatikan 6.900. Kita langsung masuk beberapa saham pilihan. Kita mulai dari yang dijualin asing dulu aja. Kita coba cek si Pegas. Kita bahas deh Pegas. Oke, hari ini Pegas berhasil naik 2,21%. Candlenya cukup menarik, volumenya belum terlihat besar juga. Terakhir Pegas ini kalau saya bilang ada reversal ya, karena dia same high lalu lower low. Di sini, ini kan same high. Di sini kan dia jebol neckline. Artinya dia membentuk sebuah same high lalu sebuah lower low. Turun sampai supportnya di 1500, terlihat bottom ketika dia membentuk yang namanya falling wedge juga. Kenapa kok falling wedge juga mas? Ya karena marketnya juga falling wedge, jadi dia ikut-ikutan. Lalu sampai saat ini dia terus menguat sampai di area 1620. Saya kira bakal ada reject di 1600, sampai ternyata enggak, closingnya bagus, dan saya rasa target selanjutnya adalah di sekitar 1650 dari si Pegas ini. Masih nggak masalah sebenarnya 1650 ini, karena dia tidak ada yang kuat ya. Yang PR adalah nanti di sekitar 1700 ya. 1700 sampai 1750 ini saya rasa perlu diperhatikan dulu di sana. Kenapa? Karena area tersebut adalah yang pertama area neckline dari reversalnya dia dan belum diuji, dan juga area downtrend lainnya si Pegas. Jadi kalau view jeleknya, Pegas ini sedang swing high untuk dia swing low atau turun lebih dalam. Itu kalau pakai view jeleknya. Kalau view bagusnya ya dia baru bikin bullish flag, lalu habis itu breakout target ke 2100 sampai 2200. Seperti itu. Dan ya, kalau kita analisa dari volume pun juga saya rasa cukup menarik ya. Dimana ketika koreksi, kalau kita lihat koreksinya itu kan di sini ya. Mulai dari sini tuh dia start koreksi. Kalau saya bilang ya 30 November lah. Sampai bottomnya kemarin di 9 Januari. Dan kalau kita perhatikan ketika dia koreksi pun juga kemarin volumenya imut-imut ya. Nih, sampai dia bottom kan kira-kira di sini. Nah, ini kan volumenya kecil-kecil waktu dia impuls koreksi itu. Bisa dibandingkan dengan saham-saham yang lain. Itu sisi bagusnya. Dan by bigger view pun juga masih cakep. Fundamental juga cakep, bandarmologi juga cakep. Jadi saya rasa sih untuk sekarang Pegas mungkin gampangnya ya. View target pendeknya sih 1700 tuh. Kalau break baru nanti dia bakal uji 2000 lagi. Nah, kalau kita pakai moving average memang terlihat ada resisten ya, 1630 dan juga 1715 itu. Jadi memang ya targetnya 17 sampai 1750, tapi sebelum menuju ke sana di 1650 juga ada resisten, yaitu Fibonacci 0,382. Seperti itu. Untuk support saya rasa mirip IHSG, dia belum bikin support, masih agak jauh ya. Jadi ya support masih 1530 sampai 1500. Dan selama nggak jebol 1500, Pegas harusnya oke. Seperti itu. Dan sama, yang penting sama, selalu batasi resiko aja. Untuk Pegas kita lanjut coba cek si konstruksi. Entah kenapa saya belum pengen bahas ya, dia masih tertekan terus, entah apapun itu katalisnya. Cuman ya memang mereka masih saham downtrend semua, jadi ya sebenarnya wajar. Medco HP cuan, kalau teman-teman kemarin ada yang mengeksekusi ya view Medco kemarin itu, kita masuk langsung ke yang dibeli asing aja deh. Kita bahas MDKA, kita update viewnya MDKA, karena kalau menurut saya juga sudah lumayan dekat sama target dari si MDKA. Oke, MDKA hari ini naik 0,62%, tapi candlenya tidak terlalu solid ya. Sebenarnya agak 50-50 sih candlenya kayak gini sudah. Kalau saya bilang cukup jelek atau kurang bagus ya. Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena yang pertama di sini kan MDKA berpotensi membentuk continuation ya. Harusnya kalau memang dia breakoutnya harusnya kenceng, candlenya solid, volumenya besar. Tapi melihat candlenya seperti ini, saya rasa ini tidak jadi continuation. Worst case skenario jadinya adalah dia sudah mulai wedge, ya, rising wedge. Nih, biasanya ini kenaikan terakhir lah, set, kena target, langsung dia koreksi. Biasanya kayak gitu, cuman nggak ada yang tahu. Nah, kita bahas bigger view-nya dulu, di mana terakhir MDKA ini dia terkoreksi sampai 3350. Lalu kemarin berhasil membentuk yang namanya ascending triangle. 1, 2, 3.
Berhasil breakout pada tanggal 16 Januari dan sekarang terus dia menguat. Kalau kita pakai chart pattern, target kenaikan dari MDKA itu sebenarnya juga lumayan. Itu ada di sini, sekitar area berapa nih? 6.150, bahkan lebih all time high-nya dia. Kalau pakai chart pattern ascending triangle. Cuma another view, kalau kita pakai Fibonacci, kita cari swing high-nya di mana dia membentuk sebuah uptrend channel. Swing high, swing low. Nah, ini kan dia sedang fase swing high ya. Ini kalau kita tarik target higher high-nya di 5.000 sampai 5.300. Tuh, kalau target swing high-nya. Nah, kalau kita tarik target retracement atau pullback dari MDKA, itu dia ada di sini. Sekitar 4.700 sampai 5.160. Artinya apa? Artinya kalau kita simpulkan, walaupun nggak tahu nanti MDKA stopnya di mana, apa bahkan lebih lanjut lagi, cuman saya rasa saat ini MDKA sudah mulai masuk area kuatnya dia. Dikonfirmasi juga pada gap dari si MDKA ini. Tuh. Jadi ya, yang jelas untuk sekarang sudah tidak proporsional untuk entry, lebih ke arah teman-teman yang punya barang aja. Kalau punya barang, entah mau jual semua, jual sebagian, atau pasang trailing stop, itu silahkan. Tuh, yang jelas sudah dekat dengan area resistnya dia. Entah nanti dia retest ke neckline atau dia swing low, itu nggak ada masalah sama sekali sebenarnya. Tinggal ya intinya sama, batasi resiko aja. Untuk support saya rasa masih cukup jauh ya. Kalau kita pakai daily masih di sekitar 4.500. Kalau kita pakai intraday supportnya di sini 4.700. Nah amannya kalau mau TS tinggal TS di bawah 4.700. Kita lihat dalamnya, sampai hari ini masih terjadi akumulasi, TA-nya juga bagus, dan ya, so far so good semua. MDKA ini tinggal perhatikan aja karena dia bakal menguji area kuatnya. Apakah akan lewat atau tidak, biarkan market yang mengkonfirmasi. Untuk MDKA, United Tractor masih on track dengan pembahasan terakhir. Akra juga so far so good. Saya pengen coba cek C-pin. Terakhir saya cek view-nya bagus C-pin ini. Sekarang coba kita update-nya C-pin. Oke, C-pin hari ini turun lagi 1,65%. Candle yang cukup solid, volumenya tidak terlalu besar sebenarnya. Ya cukup besar sih kalau kita bandingkan dengan volume breakout-nya ya. Seperti itu. Nah, kita pakai new fresh aja biar kita fresh. Oke, ada beberapa view sebenarnya dari C-pin itu. Kita pakai view bagus dulu, dimana terakhir C-pin ini berhasil breakout dari area 6.000. Itu bagus banget sebenarnya. Ya mirip-mirip kayak MDKA lah, ascending triangle, cup handle dan lain sebagainya. Apalah itu, yang jelas dia berhasil higher low dan juga higher high. Dia breakout dengan target chart pattern itu bisa ke sini, sekitar 7.425. Itu kalau dari view bagus, ascending maupun dari cup handle. Another view, kita juga bisa tarik sebuah uptrend channel, di mana ini adalah uptrend bawahnya, dan ini adalah uptrend atasnya, dan sebenarnya dia pun juga masih belum kena area swing high. Jadi so far masih ada upside. Nah, tapi kalau kita tarik garis line atau channel line, kita bisa lihat terakhir C-pin ini dia swing high dan tidak berhasil breakout. Artinya apa? Artinya slope-nya belum menguat seperti itu. Kalau misalkan dia break, ya langsung ke 6650, itu slope-nya menguat. Tapi karena dia belum berhasil breakout, slope-nya belum menguat dan akhirnya dia terkoreksi. Nah, untuk memperkuat kita coba cek divergence-nya, dimana kalau kita lihat tidak ada sebuah bearish divergence ya. Karena kita pakai swing high-nya yang di sini, ini harganya, indikatornya ke atas, harganya pun juga ke atas. Jadi artinya so far masih sehat dari si C-pin ini. Nah, kalau dia masih ngikut uptrend line yang dalam, kita bedain warnanya ya biar ngomongnya enak. Kalau uptrend besarnya warna biru, uptrend kecilnya warna hijau. Kalau dia masih ngikut uptrend yang dalam, maka dari itu kita bisa tarik Fibonacci dari low-nya 5625 sampai high-nya itu di 6275, dan ini adalah area buy on weakness dari si C-pin. Kira-kira di sini sekitar 5850 tuh. Nah, dengan harapan ketika dia menyentuh area swing low-nya, dia rebound lalu kembali swing high seperti itu. Tinggal disesuaikan teman-teman pakai time frame yang mana atau uptrend channel yang mana seperti itu. Yang jelas ini mirip kayak MAPI ya, dia punya uptrend juga. Tuh, tinggal disesuaikan aja dengan view masing-masing. Nah, another view kalau kita tarik sebuah
downtrend line di mana terakhir sudah berhasil di break dari si Cepin, yang sini pun juga belum kena, so far so good. Kita bisa tarik sebuah retracement dari puncak di 7825 sampai low-nya di 4800. Dan sebenarnya sih saya setuju kalau targetnya Cepin tuh di 6500. Cuman memang kemarin perjalanannya tidak langsung loncat ya. Tuh, dia masih ngikuti yang ini dulu. Seperti itu. Artinya apa? Untuk sekarang gunakan support 5850 oleh untuk Cepin. Dan untuk target sih saya rasa masih bisa ke sekitar 6500. Tuh. Tinggal batasi resiko aja, dan yang penting sama, jangan FOMO. Kita lihat dalamnya, hari terjadi distribusi, 3 hari ke belakang juga distribusi, tinggal sesuaikan dengan view masing-masing. Satu hal yang bagus ya, pernah kita bahas, CP ini kan sebelumnya sideways panjang, dan kalau kita lihat ketika dia sideways itu terjadi akumulasi. Jadi sebenarnya indikasi yang bagus. Tuh, tinggal baca toleransinya aja, mungkin sampai ke sekitar 5850 kalau dia dikasih retracement. Seperti itu. Dan yang penting sama, selalu batasi resiko. Itu untuk Cepin. Lanjut coba kita cek PTBA deh. Kita bahas PTBA. Lama banget rasanya nggak bahas PTBA. Padahal dulu waktu batubara berjaya ya, wah PTBA ini ganteng pokoknya. Oke, kita bahas PTBA. Hari ini PTBA naik lagi, dia naik 2,29%. Candlenya solid, volumenya juga bagus. Enggak ding, volumenya kecil. Ini mirip kayak view IHSG ya, falling wedge lalu rebound. Ya kayak Pegas tadi lah, kira-kira gitu. Nah, PTBA sebelumnya adalah saham uptrend yang agak disayangkan dia belum berhasil break all time high. Tuh, kemarin uji 4500 dia kena reject. Area tersebut adalah area resisten dari si PTBA. Sebenarnya ya, ini pernah ditunggu view-nya untuk terjadi ini, dimana dia berpotensi bikin ascending ya, 1, 2, 3. Cuman kalau menurut saya sih sudah agak berat, karena katalisnya sudah minim ya. Kecuali ujuk-ujuk PTBA ambil nikel juga, itu bisa. Tapi kalau nggak ada katalis lagi, batu bara udah berat naiknya. Secara udah rally tinggi banget batu bara ini, dan ya sudah berat untuk naik lagi batu baranya. Seperti itu. Kalau dia bikin ascending sih cakep banget ya. Ini 1, 2 breakout, targetnya jelas jauh banget PTBA. Cuman ya untuk sekarang sih nggak tahu nih, masih minim katalis menurut saya untuk PTBA. Jadi ya seremnya bisa aja dia jadi breakdown ke bawah, ascendingnya gagal, patah uptrend, terus dia koreksi kalau memang mau view jeleknya. Yang jelas untuk sekarang dia masih punya sebuah uptrend, jadi sebenarnya juga masih so far so good. Tidak ada masalah dari si PTBA, tinggal average-nya di mana. Nah, kita masuk ke view kecil dari view besarnya dia, yang mana saat ini PTBA berhasil menguat, dan kalau dilihat dari bentuknya sih, saya rasa ada potensi PTBA membentuk yang namanya falling wedge. Ya, kira-kira seperti ini. Sedangkan yang bawah pun juga sama. Dan harusnya sih ada bullish divergence, nih ya. Harga ke bawah, indikatornya ke atas, momentum penguatan, dan dia terlihat reversal seperti itu. Belum di break, jadi belum ada konfirmasi, dan untuk sekarang sih lebih ke arah dia mau uji downtrend line ya. Mungkin bisa perhatikan area 3600, apakah PTBA bisa lewat atau enggak. Karena kalau dia lewat itu bakalan cakep, upside-nya masih ada, next-nya 3800, tapi kalau gagal break, takutnya dia bakal swing low dulu, seperti itu. Jadi perhatikan area tadi. Untuk resist terdekat 36, lalu 38, baru setelah itu di sekitar 4100. Sedangkan untuk supportnya dia masih agak jauh ya. Ini sama kayak IHSG, nggak ada pullbacknya. 3450 sampai 3300 support PTBA. Dilihat dalamnya hari terjadi akumulasi, tapi kalau kita track ke belakang sebenarnya masih cakep juga dari bandarmologinya. Tuh, dan ingat ini hajatannya di bulan Juni ya. Maklum BUMN Q2 Q3 pada hajatan semua. Oke, itu yang penting sama, batasi resiko aja. Itu untuk PTBA. Kita lanjut coba cek si, ini yang saya maksud dengan bisa manfaatkan kenaikannya batu bara ya. Cuman untuk kembali bullish perlu konfirmasi. Cuman sekarang ya memang sudah pada oversold, jadi ya baru pada rebound. Kita langsung masuk ke yang merah-merah aja. Hari ini kita bahas apa nih?
Kurang ada yang menarik merah-merahnya. Kita langsung masuk ke yang hijau-hijau. Bos itu cakep banget itu bigger view-nya. Cuman ya lebih ke arah apa ya, teman-teman yang bisa mainan di saham kayak gitu aja deh. BBKP juga cakep, konfirmasi. MPPA juga masih on track dengan view di grup. Bumi juga breakout. Terakhir udah kita bahas sebenarnya Bumi itu, dan masih on track, jadi nggak perlu kita update dulu ya. MPPA yang happy cuan kalau teman-teman di grup ada yang ngambil plannya, karena so far masih on track dengan plan di grup. Saya pengen bahas ini aja, BRIS. Mulai banyak yang tanya sama saya, BRIS bagaimana, BRIS bagaimana, BRIS bagaimana, BRIS. Jadi kita bahas aja, karena ya ini saham apa ya, kalau bahasa Jawanya tuh saham yang KSBB, kelingan sing bien-bien. Kalau teman-teman angkatan sebelum corona, entah angkatan berapapun itu, merasakan bullishnya BRIS tuh dari bottom di harga Rp130 sampai puncaknya kemarin di 3.900. Ini kan primadona 2020 ya. BRIS sama Antam naiknya gila banget, dan setelah itu dia terkoreksi turun sampai 1.000 ya. Naiknya sampai 3.900, turunnya sampai 1.000. Kalau teman-teman masih ada yang nyangkut di atas ya agak pusing juga sebenarnya. Turun 71% udah si BRIS itu. Nah, saat ini kalau kita lihat ya, kita coba bahas secara komprehensif dari si BRIS ini. Kalau kita pakai scale log, kalau pakai arithmetic kurang menarik sebenarnya BRIS, lebih ke arah retracement ya. Cuman kalau kita pakai log, ini sebenarnya BRIS ini berpotensi membentuk sebuah continuation yang namanya adalah falling wedge. Nah, seperti ini. Set. Yang mana kalau kita lihat BRIS ini sudah berhasil breakout dari downtrend line-nya. Nih ya, downtrend-nya kan di sini. Sebelumnya sempat breakout tapi PHP. Kita revisi, sudah berhasil breakout, retest, dan menguat lagi. Cuman memang BRIS untuk breakout structure-nya, dia perlu break yang namanya 1660. Kalau dia sampai break yang 1660, saya rasa sudah lebih aman kalau kita mau bilang BRIS sudah bullish lagi. Seperti itu. Nah, untuk mencari resistennya atau kira-kira target upside dari si BRIS ya, kita tinggal balik aja Fibonacci-nya dari atas ke bawah. Dan ini adalah beberapa target resist dari si BRIS. Terdekat sih 1485 dulu. Kalau dia lewat nextnya 1785, 2070, 2400, 2970, 3890. Baru kalau continuation-nya jadi, dia ke 6000 sampai 8000. Seperti itu. Saya juga nggak tahu juga kira-kira katalis apa yang bisa bawa ke sana. Cuman yang jelas sebelum dia higher high, mindsetnya masih pullback ya, untuk membentuk lower high lebih dalam. Seperti itu. Itu untuk target-target dari si BRIS. Isu-isu saya pun juga belum dengar ya. Cuman terakhir dia right issue. Saya pun juga nggak ngikutin right issue-nya buat apa untuk si BRIS ini. Dan kalau kita lihat smaller view-nya, BRIS ini terakhir dia reject dari sini ya. Area 14 dia reject, lalu turun sampai 1290. Dan kalau dia besok berhasil break dari 1425, ada target upside ke sekitar sini 1500 sampai 1485, dan itu cukup menarik untuk dimanfaatkan. Untuk support saat ini masih di sini 1350 sampai 1335. Baru setelah itu 1320 sampai 1300 dengan stop loss tidak jelek selama tidak jebol 1285. Tuh. Another view, bisa aja BRIS juga mulai membentuk wedge ya. Nih. Nah, dia sedang mau swing high ke sini. Nah, nanti swing low lagi apakah patah belum ada yang tahu. Yang jelas bigger view perlu konfirmasi kalau menurut saya. Cuman ya itu, tinggal manfaatkan smaller view-nya dulu. Karena kalau dia berhasil jadi ya continuation-nya, pasti rame lagi BRIS ini. Kita cek dalamnya, today normal, netral, tidak ada akumulasi maupun distribusi. Satu yang menarik dari moving average mulai membentuk momentum ke atas. Mungkin bisa diikuti juga moving average-nya MA20 nih ya sebagai TS atau supportnya dia. Dan yang penting sama, selalu batasi resiko, gunakan area-area tadi untuk entry.
Oke, itu untuk konten hari ini. Semoga bermanfaat. Kalau ada kurang dari saya, jangan lupa support terus channel Con Saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tapi sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Sekian dari saya dan salam cuan.